bahwa pembangunan yang dilaksanakan negara harus mampu memberi nisbah kepada seluruh rakyat. Hadirin sekalian, mari kita sambut Rifana Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat siang dan juga selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sekali kepada tuan rumah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaiminnya kemana ya ini ya? Kita beri tepuk tangan sekali lagi, saya ingin dengar kader-kader dari PKB dan juga tamu undangan mungkin bisa meneriakan Gus Muhaimin. Senang sekali saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia dapat memandu acara Dialog Visioning Indonesia Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah hujan di Dome Senayan Park hari ini. Ini saya lihat dari tadi kayaknya Bapak Ibu semuanya pada kaku, padahal ini adalah tempat anak-anak muda nongkrong. Anak-anak milenial yang jadi pemilih pada pemilu 2024 nanti jumlahnya 60%. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa rileks nanti sambil ngobrol-ngobrol ataupun mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Tadi kita juga sudah mendengar pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar. Dan kita juga sudah melihat launching dari buku Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan yang diluncurkan oleh Gus Muhaimin Iskandar. Langsung saja kita akan kupas tuntas, kita akan kulik semuanya yang ada di buku Visioning Indonesia dan kita akan bahas juga yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar dalam pidato politiknya. Oleh para narasumber saya yang hebat-hebat, saya akan panggil satu persatu ke atas panggung. Ini narasumber saya 8 orang, latar belakangnya berbeda-beda, punya pandangan, punya perspektif yang sangat incredible, sangat magnificent, sangat hebat untuk membangun Indonesia, untuk bisa memajukan Indonesia pada 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Saya akan undang sekali lagi yang pertama Ibu Dr. Unifah Roshidi untuk bisa naik ke atas panggung. Yang kedua Bapak Dr. Yudi Latif. Jauh-jauh datang dari Libanon, Duta Besar Indonesia untuk Libanon, mantan Wakil Ketua MPR, teman lama saya Bapak Hajrianto Tohari. Yang ini adalah senior saya, mentor saya, seorang aktivis, seorang penggiat media sosial, presenter televisi, pasti banyak idolanya di sini, Mbak Najwa Shihab. Pada saat pemilu presiden 2019, tokoh yang satu ini sangat laku. Kalau kita undang tokoh yang satu ini di televisi pasti yang nonton banyak sekali. Buzzer-buzzer pada suka, dukung pilpres pada suka. Bapak Rocky Gerung. Very youthful, sangat anak muda. Silakan Bung Rocky. Bapak Bustanul Arifin, silakan naik ke atas panggung, Pak.
Tokoh yang satu ini getol sekali mengkritik pemerintah, tapi kritiknya tentu saja untuk membangun apa saja gagasannya nanti untuk Indonesia di bidang ekonomi. Ekonom senior Universitas Indonesia, Bang Faisal Basri. Yang terakhir, Direktur Eksekutif dari SMRC, Bapak Sirajuddin Abbas. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada siang hari ini dan saya akan langsung memulai diskusi. Kita santai aja ya karena ini kan banyak juga anak-anak mudanya yang nonton, begitu ya Mbak Najwa ya. Oke. Yang pertama saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pengantar bukunya Gus Muhaimin Iskandar. Bapak Yudi Latif, ini kalau kita baca buku Visioning Indonesia, Anda memberikan pengantar khusus dalam buku tersebut. Tadi kita juga sudah dengar apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar tentang gagasan-gagasan beliau untuk bisa membangun Indonesia. Nah, secara makro kebangsaan dan juga kenegaraan, bagaimana kemudian Pak Yudi Latif melihat untuk mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan yang berkesinambungan? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin, mungkin ada gagasan-gagasan yang mungkin perlu disempurnakan ke depannya. Pak Yudi, silakan. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini memiliki signifikansi penting untuk mengingatkan kita bahwa Pancasila itu bukan hanya sampai sila ketiga. Tapi Pancasila itu kan mestinya sampai sila ke-5. Selama ini kalau kita perhatikan wacana publik, apa yang harus utamakan tentang Pancasila itu soal toleransi, soal moderasi, soal Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya baru menyasar sampai sila ketiga. Itu penting karena sila 1, 2, 3 itu memberi semacam bantalan nilai. Gitu. Tapi nilai ini memerlukan tata kelola politik dan memerlukan tata kelola ekonomi yang mengarah kepada keadilan dan kemakmuran. Gitu. Nah, oleh karena itu buku ini menjadi penting untuk membuat wacana Pancasila itu tidak berhenti di sila ketiga, tapi harus sampai sila ke-5. Ibaratnya kalau NU itu, kalau sholat itu kan kita ini selama ini sudah takbiratul ihram, sudah ruku, sudah sujud, tapi kita ini gak pernah uluk salam ke kanan ke kiri gitu. Ya. Tidak pernah berbagi kesejahteraan ke kanan dan ke kiri. Akhirnya sholat kita gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai sholatnya. Nah, dan Pancasila itu kan dimulai dari sila-sila yang abstrak, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Tapi diakhiri dengan sila-sila konkret, kerakyatan dan terutama kesejahteraan gitu. Nah, masalahnya kalau kita gagal menjawab hal-hal yang konkret, itu orang akan semakin tergantung pada hal yang abstrak. Itulah sebabnya kenapa katanya di kita kalau pakai Richard Dawkins, outgrowing God gitu. Jadi kita sangat terobsesi dengan hal yang sangat abstrak karena hal yang konkret tidak pernah kita selesaikan urusannya. Nah, kalau kita lihat dari trajektori PKB, kalau sila 1, 2, 3 itu sudah dipelopor, diperjuangkan dan diartikulasikan secara baik oleh siapa? Pujaan kita, Gus Dur. Gitu. Gus Dur sudah menjadi person yang sangat merepresentasikan gagasan ketuhanan yang inklusif, kemanusiaan yang inklusif, kebangsaan yang inklusif. Nah, kalau dari trajektori PKB ini muncul satu tokoh politik yang meneruskan jejak Gus Dur ini menuju kepada politik atau demokrasi yang inklusif dan masuk ke gagasan ekonomi yang inklusif, keadilan dan kemakmuran, itu betul-betul penyempurna dari gagasan Gus Dur itu gitu. Nah, dalam hal ini saya berharap dengan keluarnya buku ini akan memberi motivasi buat Gus Muhaimin sendiri supaya betul-betul ini bukan hanya sekedar formalitas gitu,
tapi harus jadi platform PKB dan bahkan jadi platform pergerakan politik Indonesia baru gitu. Dan saya senang ya, mesin politik 2024 itu mulai terasa hangatnya di DOM ini. Dan mesin politik itu dihangatkan oleh visi, ide, bukannya semata-mata gizi gitu. Ya, jadi mulai hangatkan mesin politik dengan visi, dengan ide. Bukan hanya menebar gizi ke kanan dan ke kiri. Saya kira itu. Terima kasih itu saja. Terima kasih Bang Yudi Latif, padahal waktunya agak panjang, tapi karena udah banyak mungkin di pengantar, jadi pendek aja. Yang selanjutnya kita ingin beri kesempatan kepada pengajar filsafat Universitas Indonesia, Bang Rocky Gerung. Ini kayaknya fansnya Bung Rocky di sini banyak banget. Bung Rocky ini bukan di televisi, karena narasumbernya banyak, jadi Anda waktunya maksimal 10 menit. Karena yang lainnya nanti gak kebagian waktunya. Bagaimana, Bung Rocky, bagaimana kemudian pandangan Anda terhadap tadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin terkait dengan politik Indonesia saat ini? Mewujudkan idealitas politik untuk 2024, untuk masa mendatang ini seperti apa, Bung Rocky? Oke, biarkan yang bersangkutan duduk dulu. Selamat datang kembali kepada yang punya acara. Dan saya agak haus sebetulnya, saya ingin dapat air mineral dan dibawakan oleh orang yang sama yang membawakan air itu pada Gus Imin tadi. Oke teman-teman, saya mengerti bahwa forum semacam ini punya multi interpretasi itu. Tapi satu interpretasi tunggal diberikan tadi oleh Yudi Latif, yaitu mengaktifkan Pancasila pada bagian yang konkret, yaitu kesejahteraan rakyat itu. Dan kita tahu tema itu tidak dibicarakan oleh eksekutif, tidak dibicarakan oleh legislatif, tidak dibicarakan oleh yudikatif. Justru dibicarakan oleh Yudi Latif. Jadi dia memonopoli seluruh cabang kekuasaan. Bahaya. Kesimpulan yang saya tunggu tadi adalah kata pendidikan akan diucapkan enggak oleh Gus Imin. Ternyata dia ucapkan di ujung urayanya yang agak membosankan karena panjang. Tapi dia ucapkan itu sebagai kesimpulan bahwa bangsa hanya bisa tumbuh sejahtera adil kalau generasi barunya itu tumbuh dengan pendidikan yang cukup. Itu dibicarakan sejak zaman Yunani bahwa hanya generasi yang terdidik yang mampu kita harapkan membawa kesejahteraan. Itu besarnya. Dan kalau kita lihat perjalanan bangsa ini, founding person kita terlatih dengan duel argumen. Itu yang menyebabkan kita ingin revisiting our past gitu. Visioning ini istilah hebat betul. Kata visioning itu dia punya dua energi. Energi untuk menggerakkan dan energi untuk memberi harapan itu. Lain kalau kita bilang vision. Visi Indonesia. Artinya ada sesuatu di situ. Tapi visioning artinya mengalirkan gagasan ke dalam tanah kering politik hari ini. Kita perlu itu. Anak judulnya juga bagus sekali itu. Apa namanya tadi? Peta Arah kebijakan dan peta jalan kesejahteraan. Kita nggak dapat itu. Tidak ada jalan kesejahteraan karena Presiden Jokowi sibuk membuang jalan tol. Yes, saya serius. Jalan tol hari ini membuat rakyat tidak sejahtera karena biaya angkut Indomie dari Jakarta sampai ke Solo itu naik 20%. Itu akibatnya. Jadi terlihat bahwa visioning Indonesia artinya menemukan kembali, revisiting our past. Karena pada awal kemerdekaan
Kita kaya dengan pemikiran itu, kaya dengan visi itu. Bergelimpangan dan bergelimang visi di situ. Perdebatan intelektualnya hidup. Karena itu PKB harus mengucapkan kembali pikiran. Bring intellectual. Yes. Bawa kembali pikiran dalam politik. Bring intellectual to the politics. Itu yang kita ingin dapat dari PKB hari ini. Kita ada di DOM. DOM ini di dalam tradisi Yunani, DOM itu tempat pemukiman keluarga yang bahagia. Bahasa Yunaninya domus. Orang Inggris pakai dom. Jadi PKB itu bahasa Indonesia apa dom ya? Nah, coba ya. Kubah. PKB itu Partai Kubah Bangsa itu. Yang gak usah malu-malu buat kampanye. Saya mau jadi juru bicara intelektual, Saudara Muhaimin. Karena ini adalah pertandingan awal untuk jadi presiden. Yang dia ucapkan tadi itu, yang dia berdiri di sini, kira-kira 30 menit, itu bukan sambutan. Itu semacam pertanggungjawaban akhir masa jabatan presiden. Betul, ini serius. Saya merasa mayoritas di sini. Saya bagian dari PKB. Karena tadi disebut Gus Dur. Yang paling nama Gus Dur muncul itu saya ingat Forum Demokrasi. Bersama-sama kita bikin Forum Demokrasi. Pada waktu itu Muhaimin kalau ketemu Gus Dur dia mesti cium tangan tuh. Teman-teman lain. Dan gak berani masuk di ruang kita berdiskusi. Karena dianggap junior oleh Gus Dur. Kalau sekarang dia nekat undang saya di sini. Padahal saya pengkritik kekuasaan itu. Kan gila dia. Tapi justru itu yang ingin kita ucapkan nanti di dalam pesta demokrasi nanti. Datanglah calon presiden di sini. Bilang saya menjadi presiden dan orang tanya, apa visi kamu? Oh, terima kasih. Ya, artinya dia mengerti apa yang saya uraikan. Yaitu masa depan millennials. That's the point. Saya balik pada soal tadi. Kerinduan kita pada politik argumentatif berhenti hari ini. Kita nggak lihat ada seorang yang mau jadi calon presiden dan nulis buku. Menulis buku artinya minta diuji, bukan minta dipromosikan. Jadi dari awal kita ingin ada pertengkaran intelektual dalam politik Indonesia. Saya tahu bahwa PKB itu isinya politisi plus LSM. Loh, di era Caimin pimpin PMII, satu waktu saya diundang oleh PMII di awal tahun 90 atau tengah 90, saya diminta oleh PMII di Taman Amir Hamzah untuk memberi kuliah tentang Jürgen Habermas, Frankfurt School. Itu aku bilang, ini serius kalian? Apa mampu otak kalian ngikuti itu? Ternyata provokasi saya untuk mengaktifkan critical thinking itu dibuktikan hari ini. Ada buku yang isinya kritis, Visioning Indonesia. Dan secara disengaja atau tidak sengaja, buku itu artinya dengan kata lain ingin menegasikan apa yang ada hari ini. Karena yang sekarang tidak visioner. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rocky Gerung. Ini yang punya acara Gus Muhaimin, tapi yang tepukannya paling banyak Rocky Gerung. Saya recap sebentar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rocky bahwa kita tidak punya visi dan Stop. Jangan di-review, nanti saya kena delik. Oke. Padahal kerjaan saya nge-review, Bung Rocky, jadi ini nggak boleh di-review. Boleh nggak nih?
pasti kamu akan ambil bagian yang enak aja tuh. Ya. Oh, ya ini ada. Saya harus nge-review karena itu saya dibayar untuk nge-review, Bung Rocky. Oke, itu kita tidak punya visi, tapi buku Visioning Indonesia seperti menemukan kembali pikiran. PKB harus bisa membawa kembali pikiran dalam politik, dan tadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar itu bukan pidato sambutan, tapi kampanye calon presiden. Itu saya koreksi. Bukan kampanye calon presiden, Tapi pidato pertanggungjawaban pertanggungjawaban presiden. Oke, berarti udah kepilih dulu ya. Di 2029. Oh, di 2000. Oke, selanjutnya saya mau minta waktu kepada Pak Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Bicara dalam konteks perspektif politik, tadi sudah disampaikan juga dalam pidato sambutannya Gus Muhaimin bahwa demokrasi harus melahirkan kesejahteraan sosial, dan semua pihak, semua aktor-aktor politik harus bersama-sama bisa melahirkan demokrasi yang mewujudkan kesejahteraan sosial, begitu ya. Bagaimana kemudian menurut Mas Sirajudin melihat ataupun memandang Gus Muhaimin mewujudkan semua cita-citanya dalam konteks perpolitikan nasional, seperti apa pola dan kemudian modelnya kondisi politik kita ke depan, terutama pada pemilu 2024. Pak Sirajudin, silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya mengapresiasi Pak Muhaimin memulai perdebatan ini, karena dalam 2 bulan terakhir ini kalau kita lihat media, sebetulnya kalau kita lihat komentar-komentar di media dan di berbagai diskusi, kita melihat ada kerinduan pada tokoh-tokoh yang selama ini kita catat memiliki dukungan cukup signifikan dari masyarakat sebagai potensial kandidat presiden 2024 ini. Belum ada satupun yang berbicara tentang ide-ide substantif tentang Indonesia ke depan. Dan saya senang sekali hari ini Bung Rocky sudah mengatakan dari belakang ke depan bahwa ini pidato pertanggungjawaban. Jadi memang baru ini saja saya kira yang memulai melakukan semacam pitching ide kepada publik Indonesia bahwa jika Gus Muhaimin ini terpilih nanti, kira-kira inilah yang akan dijalankan. Kira-kira itu. Dan diharapkan ini akan memancing perdebatan yang lebih serius di kalangan akademisi dan juga di kalangan politisi, terutama saya kira di kalangan tokoh-tokoh yang potensial menjadi calon presiden di 2024 nanti. Siapa nama tokoh-tokohnya kita sudah umumkan berkali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini juga penting dicatat, ini tidak terlalu serius, tapi saya kira penting digarisbawahi, bahwa Caimin itu kan sudah jadi ketua umum PKB lebih dari sekitar 17 tahun, itu Caimin ya. Tetapi hari ini Caimin tidak berbicara dalam kerangka sebagai ketua umum PKB, tapi ketua umum PKBS, Partai Kebangkitan Bangsa Sejahtera. Kira-kira begitu, PKBS. Jadi pelan-pelan ada yang berusaha menganeksasi wilayah tetangga, kira-kira gitu, dari sisi itu. Gitu, PKBS kira-kira gitu ya. Nah, yang seriusnya saya melihat memang Caimin dalam buku ini berusaha menggariskan argumen-argumen yang substantif tentang bagaimana Indonesia ini disempurnakan sebagai bangsa, dan bagaimana kemerdekaan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangannya adalah di dalam buku itu Caimin masih kurang berani mengapresiasi dirinya sendiri. Setelah memimpin 17 tahun PKB, lalu di dalam kekuasaan 10 tambah sekarang 17 tahun juga di dalam lebih ya 10 ya, dan sekarang 17 tahun juga di kekuasaan pemerintah, untuk menunjukkan bukti saja. 1-2 bukti di dalam buku itu apa yang sudah dilakukan oleh PKB selama 17 tahun itu, atau ditarik ke belakang. Padahal tadi saya diskusi dengan Gus Halim saya sebelum ke sini. Desa saja, ini urusan desa saja sudah
hampir 12 tahun juga diurusi PKB. Mulai dari undang-undang desa sampai kementerian desanya. Berapa banyak desa yang sudah tertolong dan kesejahteraannya membaik lewat partisipasi PKB di dalam kabinet dan menjalankan program kementerian desa itu. Kenapa tidak disebut saja, tunjukkan buktinya. Gitu. Sebagai salah satu bukti hasil kerja PKB selama ini. Gitu. Sehingga Caimin punya dasar yang kuat gitu untuk membuat klaim Indonesia ke depan itu saat ini sampai di mana. Belum lagi di situ ada Bu Ida kan, nah itu sekitar 12 tahun juga kan Bu Ida di Kementerian Tenaga Kerja kan PKB ini, sebelumnya Mas Hanif sebelumnya lagi Gus Muhaimin. Saya kira itu akan membantu memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa PKB memang sudah berbuat dan akan berbuat lebih banyak lagi ke depan. Padahal dari sisi apresiasi saya kira rakyat juga sudah mulai menangkap sekarang ini. Di rilis kita terakhir kita menunjukkan ada progres yang cukup positif sebetulnya. Dibanding partai-partai yang lain, PKB ini relatif stabil di atas 9%. Relatif stabil dengan perolehan pemilu 2019 yang lalu. Partai-partai yang lain itu memang ada yang cenderung meningkat seperti partai sebelah sana, itu ada juga banyak yang menurun, tapi PKB relatif stabil sejak tahun 2019 sampai saat ini. Itu artinya apa? Kalau PKB bekerja lebih baik lagi dan menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat, maka masyarakat juga akan mengapresiasi. Termasuk gagasan ini kalau di backup dengan fakta dan kerja nyata seluruh kader PKB di akar rumput, saya kira laporan pertanggungjawaban tadi itu bisa ditangkap dari sisi hulunya. Tadi kan hilirnya, hulunya sekarang. Itu satu lagi saya kira yang penting digarisbawahi, ini soal NU juga. Penting saya kira, Caimin berbicara memang dalam konteks ini sebagai dalam konteks keindonesiaan secara keseluruhan. Tetapi saya kira dalam konteks PKB, NU penting direkognisi tentang misalnya sejauh mana PKB lewat partisipasinya di pemerintahan sudah ikut mendorong kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan juga penguatan SDM di basis-basis NU. Memang ini spesifik, tapi itu adalah bukti-bukti kontribusi dari Gus Muhaimin memimpin PKB berpartisipasi di pemerintahan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya warga NU. Dan saya kira bukti-bukti itu jika disiapkan dengan cukup baik, itu akan memberikan dasar yang lebih solid untuk argumen visi Indonesia 2024 ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Saya recap sedikit terkait dengan pidato kebangsaannya Gus Muhaimin Iskandar. Tadi menurut Pak Sirojudin baru pertama kali ada tokoh yang memaparkan gagasannya sebelum kontestasi. Dan tentu saja ini akan baik karena akan memicu perdebatan publik, memicu perdebatan para tokoh-tokoh lainnya. Dan terkait dengan buku Visioning Indonesia, tadi Pak Sirojudin memberikan masukan bahwa dalam bukunya Gus Muhaimin kurang mengapresiasi dirinya dan PKB sehingga belum terlihat adanya paparan bukti-bukti hasil kerja PKB. Mungkin di buku berikutnya ya Gus ya. Mungkin bisa ngundang saya lagi jadi moderator di buku berikutnya ya. Oke. Dan kita akan melanjutkan diskusi, tapi sebelum kita melanjutkan diskusi, mari kita saksikan bersama video dari Bapak Jaya Suprana berikut ini. Mas Muhaimin Iskandar, pertama saya ucapkan selamat atas peluncuran buku hebat Anda, Visioning Indonesia, yang sangat bagus dan sebenarnya mengungkapkan warisan pesan yang kita berdua sangat hormati dan sangat cintai, yaitu Gus Dur. Saya masih ingat benar pada suatu kesempatan di markas besar NU yang di kawasan Keramat Jakarta itu, dan bagaimana kita bertiga, saya, Caimin, dan Gus Dur itu
leyeh-leyeh. Nah, pada saat itulah Gus Dur mewariskan pesan-pesan dan wejangan beliau. Karena beliau tahu yang mampu melanjutkan perjuangan Gus Dur bukan saya, tetapi Caimin. Senantiasa berpihak ke kaum tertindas. Jadi sebenarnya pada waktu itu Gus Dur memberitahu kepada Caimin agar apabila Caimin itu ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur sebagai satu di antara sekian banyak cantrik-cantrik Gus Dur yang dianggap mampu membela kaum tertindas, yaitu yang lemah. Saya yakin Caimin akan terus gigih berjuang bersama PKB untuk membela kaum tertindas. Rakyat kecil, rakyat miskin yang tidak berdaya, apalagi atas undangan yang mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara ragawi. Ya, itu tadi video dari Bapak Jaya Suprana dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Selanjutnya saya ingin minta waktu kepada Mbak Najwa. Saya idola kita semua, pegiat media, aktivis perempuan. Mbak Najwa, bagaimana kemudian Anda sebagai aktivis perempuan dari segi pencapaian PKB, yang lebih penting dari itu tambahkan peran, posisi, perspektif perempuan dalam buku ini. Request, Gus. Tadi tiga nama itu apa yang ada? Ada, saya udah nyatet 3 namanya. Siapa Yang aja? pertama pastinya Kartini. Wes, ada Kartini. Kemudian habis itu ada, aku sampai catat, karena aku baca serius loh di Gus bukunya, walaupun baru dikasih semalam, tapi saya baca serius. Ada Kartini, kemudian juga ada Hannah Arendt, dan Hannah ada Arendt. Caroline Pascarina. Dan Yes. kalau dilihat nih ya, Nama Yeni Wahid nggak ada di situ? belum ada. Berat, Belum berat. ada. Iya, mungkin itu buku yang berikutnya, buku spesifik. Dan kalau itu saya juga dengan senang hati akan datang diundang karena kebetulan dulur juga dengan Mbak Yeni Wahid. Jadi daripada berbalas tweet di medsos kan, lebih baik berbalas argumen atau gagasan di buku. Jadi tidak hanya di luar ini. Jadi itu perspektif perempuan penting, Rifana, karena sekali lagi kalau kita ngecek daftar pemilih tetap KPU di 2019, itu pemilih perempuannya lebih banyak dari laki-laki kan, Gus? Jadi nggak mungkin bisa jadi presiden kalau nggak merhatiin pemilih perempuan. Gitu. Tapi sesungguhnya saya mau bilang gini, Rifana, jarang ada politikus yang menerbitkan buku menjelang tahun-tahun politik dan menjelang pemilu ini tentang ide dan gagasan. Biasanya tuh buku biografi, menceritakan tentang riwayat masa kecil yang penuh penderitaan sehingga bisa merasakan kepekaan. Biasanya gitu. Biasanya buku biografinya menceritakan sepak terjang perjuangan yang akan membuatnya menjadi satrio piningit. Biasanya jelang pemilu, jelang tahun-tahun politik, buku-buku seperti itu yang diterbitkan. Karenanya agak lain nih, bukunya bicara soal gagasan, visi, dan serius. Tadi kan Gus Muhaimin bilang ini buku serius. Yang nerbitin pun serius, karena biasanya buku biografi politisi itu penerbitnya namanya suka kelihatan banget proyekan gitu loh. Tapi ini yang nerbitin LP3ES loh, ini yang reputasinya serius, menerbitkan disertasi, menerbitkan terjemahan. Jadi sekali lagi itu lainnya itu, Gus. Tetapi yang menurut saya paling menarik di buku ini, terutama di bab 3. Saya serius loh baca buku ini. Bab 3 itu beneran. Saya kalau dikasih sesuatu serius, nggak kayak wakil rakyat kadang nggak serius kan. Nih, mohon maaf kepada teman-teman anggota DPR yang ada di sini. Partai politik, demokrasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan menurut saya inti dari bab ini, termasuk inti dari buku ini Caimin, ketika Caimin bilang, partai politik dan instrumen demokrasi bukan demokrasi warung kopi. Jadi digambarkan oleh Caimin di sini demokrasi warung kopi itu demokrasi yang hanya menyeruput kopinya, menikmati kopinya, tapi tidak memahami fundamental proses di belakangnya. Dan partai politik, saya mengutip Caimin di sini, partai politik itu nyawa atau rohnya demokrasi. Tapi rasa-rasanya deskripsi soal demokrasi warung kopi ini juga bisa tercermin dari partai politik kita hari-hari ini.
hanya bisa menikmati kopi tapi nggak bisa menjelaskan, nggak bisa tahu bagaimana proses pengolahannya, bagaimana petaninya, bagaimana lahannya. Semuanya nggak diurus, yang diurus cuma nikmatnya menyeruput kopi. Jadi, dan menurut saya, seperti halnya tertulis di buku ini, itu PR terbesar negeri kita sekarang. Mohon maaf kepada para pengurus partai politik termasuk kepada Caimin, rasa-rasanya instrumen demokrasi yang paling tidak mereformasi dirinya sejak zaman reformasi itu partai politik. Dan itu dengan gamblang diakui di buku ini. Buku ini berisi gagasan-gagasan yang ideal. Gagasan tentang bagaimana Indonesia seharusnya menjadi. Dan saya menilai gagasan-gagasan itu, Gus Muhaimin, itu seperti otokritik. Jadi rasa-rasanya ketika Gus Muhaimin menggambarkan kondisi ideal, di tengah situasi yang kita sama-sama tahu tidak ideal, itu sesungguhnya kritik terbesar dari seseorang yang sudah berkuasa selama 20 tahun, memegang jabatan penting negeri ini, dan juga menjadi ketua umum partai yang bukan partai ece-ece loh PKB. Bukan partai 0, loh, partai yang berhasil menempatkan kader-kadernya di kabinet, partai yang punya banyak kepala daerah, yang bahkan katanya bisa menentukan siapa dulu wakil presidennya kan. Jadi, ini partai serius, dan Caimin bilang tadi di awal, ini sesuatu yang harus serius dibahas. Tetapi memang akhirnya, kerap kali kita harus kecewa. Dan itu menurut saya jadi salah satu tantangan terbesar seorang penulis buku yang juga sudah memegang kekuasaan selama ini, Caimin. Berbagai gagasan ideal yang ada di sini digambarkan dengan sangat jitu. Tetapi ketika dihadapkan dengan apa yang kita lihat sehari-hari itu menjadi ironi. Soal partai politik, kita tahu demokrasi internal di partai politik itu hampir tidak ada kalau mau diakui. Anggota-anggota DPR dan DPRD kita kerap kali tidak bisa menyampaikan sikapnya secara independen terhadap isu-isu yang penting dan signifikan pada publik. Karena semuanya ditentukan oleh apa kata orang-orang di atas, paternalistik. Coba sebutkan satu isu legislasi yang penting. Revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law. Hampir tidak ada dinamika pertarungan ide di sana. Wakil-wakil rakyat kita tidak independen dan secara mandiri menyampaikan apa yang menjadi keresahan konstituennya. Dan itu menurut saya salah satu PR terbesar kalau kita bicara partai politik saat ini. Jadi mohon maaf wakil rakyatnya seragam, wakil rakyatnya menjadi tidak menarik karena semuanya tergantung apa kata atasan. Dan menurut saya itu bisa jadi satu hal yang kerap kali akhirnya seperti yang Caimin katakan di sini, membuat orang menjadi apatis terhadap politik dan tidak melihat partai politik sebagai cara untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Itu. Yang juga saya ingin kutip spesifik dan saya bacakan di sini, Gus, adalah kalimat yang Gus Muhaimin tulis di bab 3. Ketika Caimin bilang, model atau format sistem politik yang demokratis harus memiliki stabilitas jangka panjang dan berlaku secara permanen. Tidak diubah dan diganti dalam setiap momen politik tertentu. Disinilah dibutuhkan konsistensi dan kedewasaan semua pihak untuk selalu patuh terhadap sistem politik yang disepakati bersama. Dan kita tahu demokrasi dibangun dengan esensi salah satunya pembatasan kekuasaan dan jenis kekuasaan. Dan itu artinya kesepakatan kita bersama adalah ketika presiden ya 2 periode ya 5 tahun. Karenanya ketika ada usulan dukungan muncul penundaan pemilu yang berarti membawa konsekuensi pada perpandahan jabatan presiden. Itu mungkin saja waktu itu Gus Muhaimin lupa pernah menulis soal ini di buku ini. Jadi mari saya hanya mengingatkan Gus, itu pernah ditulis, jadi rasa-rasanya mungkin perlu membaca lagi buku yang ditulis sendiri supaya idenya tuh konsisten. Jadi real politiknya sama dengan gagasan politiknya, Gus. Itu. Karena menurut saya itu, saya khawatir gagasan-gagasan ideal yang ada di buku ini akan terbentur ketika berhadapan dengan real politik. Dan saya berharap dengan sepenuh hati apapun masa depan Muhaimin Iskandar setelah ini, gagasan-gagasan besar dan ideal yang tertuang di sini itu tidak akan mudah dilupakan.
Karena kalau lihat dari posturnya, bukan body shaming loh ini Gus, tapi posturnya kan memang tidak setinggi besar SBY atau ini Jokowi ya. Tapi kan ini kalau Jenderal Kancil lincah bermanuver. Dan kelebihan orang yang posturnya tidak terlalu besar itu, jarak antara kepala dan kakinya tidak terlalu jauh. Jadi seharusnya ide-ide yang ada di kepala bisa lebih gampang dibumikan karena kakinya menipak ke bumi. Jadi mudah-mudahan itu. Jadi apapun pilihan masa depan, karir politik atau apapun yang hendak dilakukan Gus Muhaimin, mudah-mudahan roh aktivis mahasiswanya dulu. Karena hampir tidak ada loh ketua parpol yang latar belakangnya aktivis mahasiswa kecuali PKB, ya kan? Jadi mudah-mudahan yang kata Tan Malaka, idealisme adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki pemuda. Mudah-mudahan itu masih akan terus ada. Dan akan bisa diejawantahkan lewat berbagai pilihan-pilihan politik yang saya tahu terkadang susah untuk diterapkan karena kondisinya real politiknya sedemikian keras. Tapi mudah-mudahan gagasan-gagasan yang juga ada di sini bisa dengan keras kepala diperjuangkan. Sama kerasnya dengan real politik yang ada. Mungkin itu Rifana, terima kasih. Terima kasih Mbak Najwa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Najwa Shihab. Ini keras-keras banget ini. Aduh, saya nge-recapnya aja ngeri-ngeri sedap. Tidak ada perspektif perempuan dalam bukunya yang ditulis oleh Gus Muhaimin Iskandar. Dalam buku Visioning Indonesia hanya ada 3 nama perempuan. Jadi ke depan sekali lagi harus ada perspektif perempuan dalam buku berikutnya. Tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sirojudin. Jadi nanti Gus Muhaimin mungkin menjelang kampanye 2024 bisa menulis buku lagi. Melengkapi tadi bahan-bahan yang disampaikan oleh Mbak Najwa dan juga Pak Sirojudin. Dan bahwa buku ini, buku Visioning Indonesia ini sebagai otokritik terhadap Gus Muhaimin Iskandar. Karena salah satu poinnya yang tadi disebutkan oleh Mbak Najwa, partai politik adalah nyawanya demokrasi, tetapi partai politik sekarang banyak menikmati demokrasi warung kopi. Itu mungkin bisa nanti menjadi evaluasi ke dalam internal ya Gus ya. Oke. Dan selanjutnya saya akan meminta waktu kepada Pak Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia. Secara perspektif ekonomi, Pak Faisal, tadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin di pidato kebangsaannya itu ada beberapa yang menarik begitu ya, bagaimana mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Situasi ekonomi Indonesia saat ini apakah sudah terlihat berkeadilan atau masih jauh dari yang diharapkan? Silakan Pak Faisal. Biasanya visioning itu kan ke depan. Ke depan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan. Tapi ke depannya seperti apa, pakai kendaraan apa, bergantung kondisi sekarang. Nah kondisi sekarangnya kurang di sini. Jadi ada sesuatu yang ingin dihindari oleh Caimin. Sehingga seolah-olah Caimin itu sedang apa, terbang gitu ya, ngawang gitu. Ya udah saya nggak mau lihat di darat seperti apa. Yang penting kita ke depannya. Nah, saya paham tentu saja sebagai satu pilihan politik. Nah, oleh karena itulah maka tugas saya untuk membumikannya. Ini loh Caimin, bab awal yang harus ada di buku Caimin ini seperti yang akan saya sampaikan gitu. Untuk menjawab Kang Yudi Latif yang tadi mengatakan ada abstrak, ada kenyataan. Nah, kenyataannya sekarang secara tidak langsung diakui oleh Caimin, pemerintahan yang sekarang gak ada visi. Oleh karena itu loh saya visikan nih ke depannya, jangan seperti yang sekarang. Kedua, saya pakai angka-angka saja karena di sini juga pakai angka-angka. Saking jelinya Caimin itu sedikit sekali yang dimasukkan di sini, tapi menunjukkan kejeliannya. Sebetulnya Caimin tahu banyak tentang kondisi sekarang. Dikatakan di halaman 105 kalau saya nggak salah, nah ini 105 reformasi perpajakan, bagaimana kita membiayai negara welfare state ya kan, pakai pajak kan. Nah, pajaknya seperti apa? Caimin menyampaikan 3 hal
untuk pajak ini, dan salah satunya adalah menggali sumber-sumber pajak yang belum tergali. Contohnya disebutkan di sini konstruksi. Sebetulnya ada satu lagi tambang. Itulah penilep pajak paling dahsyat di negeri ini. Jadi pertumbuhan sektor pertambangan jauh lebih besar dari pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan gitu. Beda dengan industri manufaktur yang Caimin juga dengan fasih menyampaikan itu. Nah, supaya visinya lebih tajam dan difahami oleh masyarakat kenapa Caimin visinya seperti itu ya. Emang ada apa yang salah sekarang gitu. Nah, sekarang ini pertumbuhan ekonomi melambat terus. Tidak ada yang bisa menyanggah itu. Ya. Dari 8, 7, 6, 5 di era Jokowi kedua ini di bawah 5 hampir pasti. Kalau 3 periode ya 0. Nah, pertama itu. Kedua yang Caimin katakan tadi, industri manufaktur itu melemah terus. Dia ujung tombak, ibaratnya ini tulang punggung industri ini. Jadi ekonomi Indonesia itu bongkok. Karena tulang punggungnya tidak rata lagi. Dari waktu ke waktu di era Jokowi industri dimajukan, kawasan industri dibangun, tapi industrinya merosot terus sumbangannya ke PDB. Lucunya lagi digenjot investasi, ya, digenjot investasi. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi, ada Satgas investasi, ada macam-macam. Kemudian pergi ke China, Korea, dan Jepang, ketemu dengan investor yang keren-keren sedunia, tapi investasi turun terus. Penanaman modal asing tahun 2020 itu 29 miliar US dollar, 2021 20 miliar US dollar. Oh, pandemi, enggak, Amerika naik luar biasa. Hampir semua negara investasi asingnya naik, bahkan naik luar biasa. Indonesia turun. Kemudian peranan industri, peranan ekspor, ya, ekspor kita itu lebih dari separuhnya masih komoditi. Padahal tujuan kita merdeka itu adalah terlepas dari model dependensia. Ya, negara koloni itu biasanya memasok bahan baku ke negara lain gitu, kemudian kita membeli barang industrinya. Nah, kalau kita terus mengekspor bahan baku, komoditas, ya, industri manufaktur peranannya di bawah 50%. Sebagai contoh, Vietnam yang baru kenal ekonomi pasar itu ekspornya 84% manufaktur. Kemudian yang saya ngeri lagi adalah peranan produk berteknologi tinggi di dalam ekspor turun terus. Dari 12% terus turun, di level di era Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi kalau dalam teori pembangunan kita ini makin mundur relatif terhadap negara lain. Akibatnya apa? Penerimaan pajak turun terus karena ekonomi yang dikembangkan di era Jokowi didominasi oleh ekonomi yang nilai tambahnya rendah. Keruk batubara jual, petik sawit jual, tebang hutan jual. Nilai tambahnya mana? Makanya pajaknya juga rendah. Turun terus, tidak pernah pajak sebobrok, sejelek di era Jokowi. Cuma satu digit. Terus maunya banyak, penerimaan pajaknya banyak. Sedikit, maunya banyak. Ibu kota baru lah, kereta cepat lah, jalan tol lah, yang ngutang. Sehingga di era Jokowi,
pertumbuhan pengeluaran APBN pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk pembayaran bunga pinjaman. 400% naiknya. Kedua terbesar belanja barang atau tadi LKPP. Sekarang berupaya untuk, kebetulan dari PKB juga kan LKPP sekarang. Orang baik. Ya. Saya bertemu, diutarakan bagaimana menggunakan barang dalam negeri ini. Jadi kok kita makin mundur gitu ya? Makin mundur. Oh, ada yang membaik gini koefisien, tapi berdasarkan pengeluaran gitu. Kalau berdasarkan pendapatan ya makin buruk. Nah, semuanya ini bermuara sebetulnya sederhana. Oligarki yang semakin berkelindan dengan kekuasaan itu. Nah, saya yakin buku ini menjadi awal dari perlombaan gagasan. Partai-partai lain akan malu. Calon presiden dan wakil presiden akan malu, dan itulah kontribusi terbesar buku ini. Terakhir yang ingin saya garis bawahi, disampaikan juga sebetulnya ekonomi maritim oleh Caimin. Ekonomi maritim, bicara desa ya, bicara pembangunan pedesaan. Roh dari Indonesia itu sebetulnya negara maritim. Tidak ada satupun negara seunik Indonesia, 17.508 pulau, sambung menyambung menjadi satu, tapi saya nggak tahu ya kenapa saya makin tidak bisa memahami Pak Jokowi, makanya tadi pagi saya nggak mau datang ke acara Pak Jokowi itu. Saya ngakunya pusing, padahal saya nggak mau ketemu Jokowi, itu aja sebetulnya. Ya. Rasanya badan itu nggak mau deket gitu ya. Tapi kesini kok saya bergairah keringetan gini. Mudah-mudahan ini roh baik gitu. Energi baik. Nah, mari kita wujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Jadi negara maritim welfare state, negara maritim. Maritime welfare state. Karena hanya itulah yang bisa mempersatukan Indonesia, ya. Nah, ujung tombaknya adalah transportasi laut. Karena transportasi darat itu 10 kali lebih mahal daripada transportasi laut. 10 kali lebih mahal. Kemudian sumber untuk mencerdaskan otak rakyat, utamanya generasi emas ya, generasi yang 2045 akan menjadi yang utama, protein berbasis ikan. Insya Allah kita bakal jadi negara mandiri yang sejahtera. Selamat Caimin untuk mengarungi bahtera yang ombaknya sangat besar. Insya Allah Tuhan memberikan kekuatan selalu untuk Caimin bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal Basri, ekonom senior UI. Saya recap sedikit bahwa buku ini menjadi perlombaan gagasan, tapi ada beberapa masukan dari Pak Faisal Basri bahwa kondisi ekonomi saat ini kurang tergambar dalam buku Visioning Indonesia, dan visinya Gus Muhaimin ini terbang harus dibumikan. Sementara kondisi ekonomi saat ini yang tergambar ataupun yang realnya menurut Pak Faisal Basri, pertumbuhan ekonomi kita melambat terus, investasi juga turun terus jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang investasinya naik, Indonesia malah makin turun, dan penerimaan pajak rendah. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Bustanul Arifin, Guru Besar di bidang pertanian Universitas Lampung. Tadi ini soal pertanian, petani disinggung cukup banyak dalam pidato kebangsaannya Gus Muhaimin. Mungkin Pak Bustanul bisa memberikan pandangan dan juga masukan untuk menyempurnakan gagasan-gagasannya Gus Muhaimin soal ekonomi terutama di bidang pertanian. Silakan. Baik Mbak Rifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini acara PKB kan.
Baik, pertama ucapkan selamat kepada Gus Muhaimin atas peluncuran bukunya. Saya sudah membaca ini seminggu lebih. Saya menikmati, saya sempat kasih kepada mahasiswa saya yang ada di belakang untuk baca ini. Mereka apresiasi luar biasa. Bahkan beliau ingin tahu, nanti mudah-mudahan bisa sempat foto dengan Gus Muhaimin. Itu mahasiswa saya ada empat orang. Baik, Mbak Rifana, saya sambung apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, yang berhubungan dengan kesejahteraan atau pembangunan pertanian, khususnya pangan. Bapak Ibu sekalian, ketergantungan kita kepada impor pangan sudah demikian akut, terutama untuk pangan-pangan yang ternyata Bapak Ibu sekalian sangat menggandrungi. Apa itu? Terigu. How much we import a year? Berapa kita impor? Hampir 12 juta ton. Dan kita diam. Kalau beras impor 400.000 saja, semuanya ribut. Yang kedua, kita impor cukup besar kedelai. Dan kita pemakan tempe. Berapa ingin tahu angkanya? Kalau biji kedelai, kacang kedelai, kita impor 2,5 sampai 2,75 ton. Kalau ditambah dengan soy meal, untuk pakan ternak, bungkil kedelai, sudah hampir 6 juta ton. Dan itu untuk sementara ada kekalahan kita berpacu, Gus Muhaimin, petani kita, dengan petani di luar negeri yang disubsidi. Oleh karena itu, kalau visioning Indonesia ini nanti ada hal baru, ada ranah baru selain reforma agraria yang saya apresiasi luar biasa, tapi bagaimana menjadi tuan rumah kepada pangan yang memang kita memiliki daya saing, saya pikir itu akan menjadi jauh lebih besar. Oke, orang seksi untuk membicarakan mengenai penghargaan IRI ya, saya tidak terlalu tertarik mengenai itu, karena kita kecil lah sebetulnya impor itu, dan IRI itu sudah melihatnya 3 tahun berturut-turut, mungkin yang menjadi kontroversi pelakatnya mungkin ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin garis bawahi, saya bukan ahli politik, bukan tidak mengerti ekonomi, tidak mengerti politik, tapi yang harus dikaitkan Gus Muhaimin, bagaimana pembangunan perdesaan nyambung dengan pembangunan maritim kata Pak Faisal, dan nyambung dengan pembangunan pertanian. Mohon maaf untuk saya katakan Bang Rocky, belum nyambung, di sana biru, di sini hijau gitu. Telat. Biasanya nyambungnya tuh warnanya orange itu. Ini menjadi penting, Mbak Rifana, bagaimana mungkin kita mempush reforma agraria, kemudian petani perlu skala usaha yang lebih tinggi. Berapa kita skala usahanya? Cuma 3.000 meter persegi kan, maksimal 5.000 meter persegi. Berapa kira-kira break even point? Setidaknya 2 hektar. Ya. Nah, dari sana diwujudkannya, kalau di pembangunan pedesaan tadi sudah tersambung dengan visi pembangunan pertanian dan pangan, satu langkah. Nah, entah ini bagaimana, saya tidak paham nanti Bang Sirajuddin, apakah harus tersambung antara Kementerian Pedesaan dan Kementerian Pertanian, is up to you. Anda yang harus menentukan itu. Karena saya lihat data dari Gus Menteri, dari Gus Halim Iskandar. Ini menurut saya penting data ini untuk kita sampaikan. Dari 460 triliun ya Gus Menteri ya, dana desa yang sudah dikucurkan, jadi apa? Ada yang bagus sebetulnya, ada 227.000 jalan desa, ada 4.500 embung, ada penahan tanah, dan itu tidak tersambung dengan pembangunan pertaniannya Gus. Jadi perlu satu langkah step lagi. Itu yang pembangunan pertanian, dan tersambung lagi tadi dengan nilai tambahnya yang perlu ada di dalam negeri Gus. Jadi tersambung semua seluruh ini. Nggak apa-apa hulu hilir, nggak apa-apa. Tapi poin saya, tidak mungkin kita membawa visi kesejahteraan Gus jika petani hanya menikmati produk mentah,
tidak dididik dia untuk meningkatkan kualitas produknya menjadi beras premium misalnya, hari ini orang-orang meributkan, teman-teman media meributkan harga telur 31.000. Harga di peternak masih sama, belum berubah. Jadi kenaikan harga di tingkat konsumen belum dinikmati oleh petani. Apa maknanya? Mohon Gus Muhaimin nanti dan teman-teman PKB menerjemahkannya menjadi ketersambungan hulu, tengah, dan hilir. Terakhir, Bung Rocky, tadi saya ingin mengartikan gizi dengan konteks yang lebih positif. Jadi gizi anak balita kita, Mbak Rifana ya, masih 24% berada di level stunting atau mohon maaf kurang gizi atau gizi kurang. Nah, sementara di bab 8 dari buku ini menginginkan untuk pembangunan sumber daya manusia. Jadi prasyarat utama pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kualitas gizi, pemenuhan gizi, ketahanan pangan disambung dengan gizi, jangan berdiri sendiri, supaya kualitas pangan mampu meningkatkan daya saing. Ada penelitiannya Pak Profesor Askobat Ghani, beliau sudah pensiun ya dari FKM UI. Beliau itu meneliti begini Gus, saya juga tertampar juga dengan penelitian beliau itu. Jadi ada korelasi sangat positif antara anak kecil kurang gizi, balita atau anak stunting dengan kedewasaan berpolitik. Logikanya, kata Pak Askobat ini, beliau profesor FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi anak kecil yang kurang gizi ketika dia umur 25 tahun kosong, mohon maaf, mudah diombang-ambing dan politiknya menjadi sama sekali tidak berkualitas. Dan beliau kasih contoh yang saya sedih juga, beliau contohkan di Sambas, Kalimantan Barat. Beliau contohkan bahkan di turunan Madura juga sebetulnya, dan di Ambon. Beliau contohkan di Tapal Kuda. This is very serious, saya merasa tertampar sebagai orang Madura, karena itu yang masih harus ditingkatkan. Ketersambungan gizi, sekali lagi kesimpulannya, dengan pembangunan SDM yang ada dari babnya berurutan 5, 6, 7, 8 itu menjadi tersambung dengan baik, dan disitulah visioning Indonesia ke depan. Tidak bisa kita bikin daya saing. Ada penelitiannya Mas Imam itu begini, Imam Prasojo. Beliau mengkonkretkan, karena beliau demografer kuantitatif ya, beliau mengkonkretkan antara daya saing dengan kecerdasan anak. Anak-anak SD yang pendidikan Gus, tadi 20% bagus sekali, kalau mau diteruskan bisa 60%. Kalau mereka tidak mendapat pendidikan yang layak, tidak mendapat keterampilan dan vokasi yang layak, mereka masuk dunia kerja, mereka kalah bersaing. Dan itu bahaya, menjadi kerawanan sosial yang mudah-mudahan dapat perhatian khusus dari teman-teman aktivis politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustanul Arifin. Saya recap sedikit tadi bahwa saat ini Indonesia sangat bergantung pada impor pangan, dan harapannya menjadi PR adalah bagaimana kita menjadi tuan rumah dalam sektor pangan. Dan prasyarat utama pembangunan sumber daya manusia harus ada kualitas gizi yang disuplai dari kualitas pangan. Itu ada korelasinya. Dan selanjutnya saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Hajrianto Tohari, salah satu ketua PP Muhammadiyah, saat ini Dubes Indonesia untuk Libanon, datang jauh-jauh dari Libanon. Mas Hajri, apa kabar? Udah lama kita nggak jumpa nih. Ini Anda akan diminta untuk menjelaskan perspektif hubungan antara negara dengan agama. Bagaimana negara dan juga agama bisa terjalin dengan sangat baik begitu ya untuk kemajuan Indonesia ke depan. Mas Hajri, mohon maaf karena ini waktunya tadi sudah tersedot ya oleh narasumber sebelum-sebelumnya, jadi agak dipersingkat. Nanti saya masih ada Bu Unifah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin, khususnya Cak Abdul Muhaimin Iskandar.
Saya sangat senang menjadi bagian dari acara yang sangat mengesankan ini. Saya tidak tahu pasti Cak Imin mengetahui saya sedang berada di Jakarta atau tahunya saya berada di Beirut. Karena dua hal itu penting, punya implikasi finansial. Tapi yang pasti saya sangat senang menjadi bagian acara ini. Saya rasa Cak Imin satu figur yang merupakan perpaduan antara aktivis dan intelektual. Jadi politisi dan intelektual. Banyak orang yang hanya semata-mata aktivis dan semata-mata politisi yang tidak memiliki dimensi intelektualisme. Cak Imin ini perpaduan yang sangat harmonis antara kualitas aktivis dan kualitas intelektual. Ya. Waktu Cak Imin Ketua Umum PBBMII, saya Ketua Umum PB Pemuda Muhammadiyah yang sangat dekat dengan Insinyur Muhammad Iqbal Assegaf pada almarhum, yang pada waktu itu sering sangat jengkel, bukan sangat jengkel ya, sangat dengan kelakuan Cak Imin. Pada masa-masa itu tentu Bapak Ibu bisa membayangkan akhir-akhir pemerintah Orde Baru, di mana Iqbal dan saya berada di sana, bagaimana sulitnya mengendalikan Cak Imin sebagai aktivis. Sampai almarhum Iqbal itu mengatakan kepada Cak Imin, saya ingat betul, kamu itu kayak LSM saja. Gitu. Saking bandelnya dia. Tapi pada waktu Ketua Umum PBBMI itu juga, Cak Imin ini menyelenggarakan lomba yang diikuti oleh para anggota-anggotanya dan pengurus PMII, lomba banyak-banyakan buku. Banyak-banyakan buku, yang bukunya paling banyak itu dia juara. Terlepas dari soal buku itu dibaca atau tidak. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Cak Nur ini seorang Cak Imin ini seorang pecinta buku dan dia seorang intelektual. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam buku ini, saya rasa di halaman 34, Cak Imin menguraikan tentang hubungan antara agama dan negara. Tetapi saya melihat dimensi penegasan dari Cak Imin itu kurang tampak di sana. Cak Imin banyak mengeksplorasi berbagai paradigma hubungan antara agama dan negara. Misalnya paradigma sekulerisme dan paradigma teokratis, kemudian paradigma integralisme dan paradigma sekulerisme dan sebagainya yang itu banyak bisa kita telusuri dalam berbagai literatur. Yang sangat diperlukan bagi publik Indonesia, menurut hemat saya adalah sebuah penegasan kembali. Oleh karena PKB yang dipimpin oleh Cak Imin adalah merupakan pengejawantahan pandangan politik Nahdlatul Ulama yang paling sering dan paling sederhana kita mendengarnya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah final. Artinya, kalau dalam bahasa Muhammadiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini merupakan Darul Ahdi Wassahadah. Sangat penting kalau ketika menguraikan dan memaparkan paradigma hubungan agama dan negara, itu melihat
paradigma-paradigma yang lain yang selama ini selalu melihat pada dua hal itu. Negara sekuler, negara teokratis, integralisme dan sekulerisme, sekulerisme dan teokratisme dan sebagainya. Ada satu paradigma yang saya rasa penting untuk dilakukan, semacam eksplorasi, karena memiliki pengalaman empirik, yaitu hubungan agama dan negara dalam sebuah negara konfesionalisme dan dekonfesionalisme. Saya rasa hubungan agama dan negara di negara kita, Republik Indonesia ini, lebih kepada konsep dekonfesionalisme. Berbeda dengan beberapa negara di Timur Tengah, misalnya Libanon, itu adalah negara yang secara terus terang dan tanpa tedeng aling-aling menyebut sebagai konfesionalisme political system, yaitu sebuah sistem politik di mana pembagian kekuasaan, pembagian power itu dilakukan berdasarkan agama, bahkan sekte agama. Tetapi uniknya ketika membagi kekuasaan itu berdasarkan agama atau sekte agama, di Libanon itu berlaku ketentuan konstitusional, presiden harus Kristen Maronis, ketua parlemen harus Muslim Sunni, harus Muslim Syiah, dan perdana menteri harus Muslim Sunni. Panglima angkatan bersenjata harus Maronis, kepala staf harus dari unsur Druze. Setiap kabinet harus dibagi dua secara sama rata. 20 menteri, 10 Kristen, 10 Muslim. Kemudian dielaborasi di dalam ke dalam sekte-sekte, nanti dibagi di sana. Itu awalnya adalah merupakan gentleman agreement pada waktu merdeka dari penjajahan Perancis. Tapi setelah perang saudara tahun 80-an, kemudian diformalisasikan di dalam konstitusi. Bahkan juga angkatan bersenjata, sehingga beberapa jurnal militer itu membuat joke kalau negara itu habis berperang, maka kemudian dihitung berapa yang mati, dan kemudian harus dilakukan penyeimbangan supaya yang mati itu juga sesuai dengan sekte itu. Ya. Negara kita serasa sebaliknya merupakan dekonfesionalisme. Negara dekonfesionalisme, di mana doktrin-doktrin agama harus dilakukan objektifikasi dan diangkat dalam tingkat abstraksi tertentu sehingga tidak menggambarkan sebagai milik salah satu kelompok agama, melainkan harus semua kelompok agama bahkan aliran agama memiliki ruang dan kesempatan untuk merasa memiliki terhadap hasil dari objektivisme tersebut. Ini hal yang akan menimbulkan perasaan enak bagi semua kelompok agama yang berbeda-beda, dan saya rasa Indonesia perlu untuk melakukan itu semua agar ketika terminologi keagamaan, bahkan terminologi sekte atau aliran atau mazhab, ketika dipakai dalam konteks negara, termasuk di dalamnya dalam konteks publik, maka sense of belonging dari semua kelompok agama dan sekte itu dapat merasakannya. Ini hal yang saya rasa sangat penting, dan Caimin, seorang intelektual dan aktivis yang memiliki pengalaman luar biasa panjang, termasuk luar biasa panjang di legislatif dan di eksekutif, tampil sebagai seorang aktivis, intelektual, dan juga sekaligus pernah tampil sebagai seorang teknokrat, dapat menerjemahkan eksplorasi yang saya berikan pendahuluan itu tadi untuk mendapatkan sebuah paradigma yang ideal antara agama dan negara, sehingga kita semua setelah 77 tahun ini benar-benar dapat selesai dan tuntas mendiskusikan dan membicarakan hubungan agama dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hajrianto Tohari, Dubes Indonesia untuk Libanon. Menarik sekali, kita baru tahu ternyata ya bahwa ada pembagian kekuasaan berdasarkan agama di salah satu negara yaitu Libanon yang menganut paham konvensionalisme politik. Alhamdulillahnya Indonesia tidak menganut paham tersebut ya, tapi kita menganut paham dekonvensionalisme politik. Dan masukan sekali lagi yang mungkin bisa disempurnakan dalam buku berikutnya Gus Muhaimin, bahwa dimensi penegasan antara negara dan juga agama kurang jelas Gus. Jadi sekali lagi sudah harus bikin buku berikutnya untuk menyempurnakan itu. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Unifa Roshida sebagai Ketua Umum PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dalam perspektif pendidikan. Tadi sempat disinggung oleh Gus Muhaimin pada saat pidato kebangsaannya bahwa untuk sektor pendidikan ini tenaga pengajar kita harus dinaikkan honornya dan kualitas pendidikan di Indonesia juga harus ditingkatkan. Bagaimana, apakah gagasan-gagasan itu mampu diwujudkan ke depan? Silakan Ibu. Terima kasih, nama saya Unifa Roshidi bukan Roshida ya Mas. Wah ini panitia salah ini, aduh. Terima kasih. Profesor Unifah Roshidi. Unifah Roshidi aja, kalau guru kenalnya Bu Uni. Bu Uni, terima kasih. Pertama kali ketika saya diundang dan melihat pembahasnya orang-orang keren gitu, saya mikir apa bisa ya, tapi begini, sebagai seorang guru, apa sih guru yang ideal itu? Guru yang ideal tuh guru yang relate dengan keadaan lah. Baju saya udah relate nggak nih? Udah relate ya? Jadi itu. Jadi seorang guru itu harus relate, harus mengupdate, harus terus belajar gitu Mbak pertama kali. Yang kedua, saya termasuk yang tadi Pak Mas Rocky Gerung, Bang Rocky Gerung, itu termasuk yang deg-degan nih. Pas saya baru terima bukunya tadi, kok nggak ada pendidikan ya? Jangan-jangan nggak ada pendidikan nih, deg-degan aja. Nggak taunya alhamdulillah yang terakhir Gus Muhaimin Iskandar menyatakan walaupun tidak ada di dalam bukunya itu bagian penting dari pendidikan. Dan ada hal yang disinggung tentang kami, mau menaikkan gaji kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan. Benar ya Gus ya, benar ya Gus. Soalnya lagi ada isu hangat nih saat ini. Revisi RUU Sisdiknas Gus. Kalau saya didengar, penghapusan TBG itu bikin nangis seluruh guru. Seluruh Indonesia Gus. Jadi pertama sebentar dulu ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dan saya juga bagian yang saya berpikir walaupun saya jauh dari kekuasaan hiruk pikuk, suka memperhatikan Cak Imin. Memperhatikannya apa? Kok lincah banget gitu loh Cak. Lincah gitu. Nah, Caimin ini mempunyai pengalaman politik yang sangat panjang. Hari ini semua dari kita juga mengapresiasi atas terbitnya buku ini. Ya. Dan ini adalah paduan. Secara intelektual kita ingin melihat bagaimana gagasan Caimin tentang visioning Indonesia ke depan, tentang kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu sisi, di sisi lain nggak bisa enggak, ini warna gerakan politiknya juga kerasa oleh kita semua. Jadi rasanya pas banget Cak kalau menyampaikan hal ini saat ini. Nah, terkait dengan masalah pendidikan, kenapa ya Caimin nggak menuliskan visi tentang pendidikan di buku ini gitu? Padahal Ketua Komisi 10-nya itu lincah banget tuh Mas Saiful Huda ini. Saya baru ya Cak menemui Ketua Komisi 10 yang lincah dan bersedia berdialog kapan saja. Ketemu di televisi, ketemu di mana gitu. Benar. Saya
awalnya kecewa karena nggak ada tentang pendidikan. Tapi saya pikir beliau ini selalu Pak Saiful Huda ini selalu membicarakan bagian dari perjuangan pendidikan yang berkualitas, pemerataan, terutama tentang gaji guru yang makin kesini makin kecil gitu, Cak. Terus beliau adalah bagian dari dialektika pemikiran bersama, bagaimana sesungguhnya guru harus dengan tegas diatur di dalam undang-undang, bukan di pasal peralihan, Cak. Dan saya berbicara banyak dengan beliau. Saya berpikir bahwa Caimin ini ya sudahlah, Mas Saiful Huda ini pasti ini juga garis politik dari Caimin. Saya berharap juga benar kata Mbak Najwa, jadi apa yang disampaikan dalam perdebatan tersebut ada garis yang lebih jelas pemihakan kepada kita para kaum guru. Itu penting banget. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya kalau soal guru? Jadi yang lain kan ngomongnya politik dan lain sebagainya. Kalau saya ngomongnya tentang guru. Nah, bagi kami penting sekali bahwa itu menunaikan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini kemudian disampaikan di dalam sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun menurut Mas Yudi Latif itu yang paling konkret di dalam sila-sila kita, tapi menurut saya itu abstrak deh. Karena masih rakyat kita semua para guru belum merasakan tentang yang sejahtera itu. Apalagi di RUU Sisdiknas, pasal tentang tunjangan profesi guru itu akan dihapuskan. Saya tiap hari kemarin masih pakai daster digeruduk oleh guru-guru, "Ibu, ayo bicara Bu, ini soal tunjangan profesi guru." Jadi saya berharap Caimin di parlemen bisa menggerakkan, terutama di tingkat pimpinan di atas, bahwa RUU Sisdiknas penting untuk melakukan perubahan. Tetapi kalau kita bandingkan di negara-negara ASEAN saja, soal kesejahteraan guru itu paling rendah. Apalagi guru-guru terpencil, apalagi guru-guru honorer gitu. Jadi kalau sampai tidak ada pasal yang menyebutkan tentang tunjangan profesi guru di Undang-Undang Sisdiknas, bagaimana kita memastikan bahwa guru bisa dibayar dengan baik, sejahtera, dan itu dampaknya adalah anak-anak muda Indonesia tidak tertarik untuk menjadi guru. Dan itu sangat berbahaya bagi masa depan kita yang menginginkan SDM kita akan menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau saya punya waktu yang cukup banyak isu-isu penting di dalam dunia pendidikan. Di saat pandemi seperti sekarang misalnya, ya, guru sering dikata-katain tuh bahwa guru katanya tidak cuma ngasih tugas. Gimana nggak ngasih tugas, Gus? Karena HP-nya satu, rebutan buat sekeluarga gitu kan. Kuotanya itu harus barengan gitu. Itu apa dimengerti nggak ya sama orang-orang yang pinter-pinter, yang tinggi, yang di mana-mana, itu apa dimengerti nggak? Bahwa kami ingin internet backbone disiapkan di berbagai daerah. Agar supaya apa? Agar supaya anak-anak bisa tertinggal. Agar bisa yang namanya pemerataan bisa terjadi. Kalau itu kejadiannya kan nggak bisa kalau seperti sekarang. Ya, eranya era digital. Tapi geser sedikit tanah Jakarta nggak bisa lihat tuh, nggak bisa mengakses internet. Belum kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat yang sangat rendah. Jadi saya kira di samping saya memberikan apresiasi yang dalam bagi Caimin untuk atas tulisan ini dan menunjukkan bahwa pergulatan intelektualitas Caimin terhadap negara kesejahteraan, tetapi janji kemerdekaan harus ditunaikan. Bagian pendidikan saya tagih nanti Mbak,
besok ya di samping yang perempuan itu dituliskan untuk melihat mengupas. Dan kenapa pula kita setiap ada undang-undang baru seolah-olah hal yang baru semuanya. Padahal 4 masalah penting yang didefinisikan di Indonesia, masalah pemerataan sampai hari ini belum sampai terjadi. Masalah kualitas, masalah governance, ya, masalah mismatch, masalah relevansi. Ya, saya pernah disampaikan, Ibu, tolong bantu di pabrik-pabrik itu, Bu. Kalau kita dari statistik, anak-anak yang bekerja itu lulusan SD, SMP. Bikinkan, Bu, PKBM baru agar mereka bisa disekolahkan lagi supaya bisa naik. Nah, ini kan memerlukan komitmen di dalam perundang-undangan. Jangan sampai 20% terus 20%-nya mengalir kemana-mana, ya kan? Nggak di dunia pendidikan aja, mengalir ke banyak lembaga dan kementerian. Dan selain itu juga kami sangat berharap bahwa kita punya ketegasan, punya komitmen. Kalau kita melihat ingin Indonesia maju ke depan, lembaga pendidikan tinggi kependidikan, kesejahteraan guru itu menjadi bagian utama yang harus dipertahankan oleh teman-teman di parlemen. Saya hanya bisa meminta karena saya dijauh, ya. Kalau enggak teman-teman di parlemen bersungguh-sungguh, maka ya jangan harap kami bisa disapa, dibawa serta dan akibatnya adalah negara yang maju, negara yang sejahtera ke depan hanya tinggal mimpi. Karena dunia pendidikan dan dunia dan SDM kita tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon izin nanti karena akan ada pertemuan jam 5. Jadi demikian, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Profesor Unifa Rosidi, Ketua Umum PGRI. Saya recap sedikit bahwa di dalam bukunya Gus Muhaimin, Visioning Indonesia, tidak ada visi soal pendidikan sehingga kedepannya mungkin bisa disempurnakan ataupun dimasukkan. Dan tadi ada suara hati dari Bu Unifah, mungkin suara hati tenaga pengajar lainnya, bahwa nantinya di pembahasan RUU Sisdiknas bahwa di parlemen Gus Muhaimin dan juga teman-teman di PKB bisa membawa perubahan, harus ada pasal soal tunjangan guru di rancangan undang-undang Sisdiknas. Terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan paparannya. Itu tadi pandangan-pandangan dan juga perspektif yang sangat membangun ya, ada kritik, ada masukan, ada celetukan, jangan dibawa ke hati, tapi itu semua demi perbaikan Indonesia ke depan, demi perbaikan Gus Muhaimin dan juga partainya dan juga Indonesia ke depan. Semoga semua masukan dan juga perspektif tadi bisa membuat Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia menutup acara diskusi kita pada sore hari ini. Gus Muhaimin silahkan naik untuk memberikan cindera mata kepada para narasumber. Ya ini udah banyak. Coba biasakan kasih bibit pohon misalnya tuh. Itu lebih berguna ya. Yang menarik apa otak kalian cukup?
Ya hadirin sekalian, demikian kita telah saksikan acara talk show dan penyerahan cenderamata. Kami mohon Bapak Muhaimin Iskandar beserta dengan para narasumber dan moderator bisa foto bersama terlebih dahulu. Dan hadirin sekalian, perkenankan kami menutup acara hari ini dengan 2 buah pantun. Sungguh sedap buah jeruk Bali, tumbuh sebatang di samping perigi. Mari bersama kita bangkit kembali untuk Indonesia lebih maju lagi. Ada bahagia di akhir cerita, bercerita kita tentang masa depan. Terima kasih atas kehadiran tamu undangan semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Yusli Hayanti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.